Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan final Euro antara Inggris versus Italia. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa mendapatkan cerita menarik dari sisi lain sepak bola di Instagram @strutsi. Silahkan di follow, linknya ada di deskripsi. Final antara dua manajer yang punya pendekatan taktikal berbeda. Roberto Mancini adalah manajer yang menggunakan satu sistem namun bisa beradaptasi dengan banyak game plan. Sementara Southgate adalah manajer yang menggunakan dua sistem untuk beradaptasi. Sistem yang dimaksud adalah formasi 4 back dan 3 back. Karena mengubah formasi akan banyak mengubah hampir keseluruhan taktik hingga susunan pemain. Ini yang bikin pertandingan ini menarik dan syarat adu taktikal. Inggris yang start dengan formasi 3 back unggul lebih dulu memanfaatkan kelebihan 3-4-3, yaitu kelebaran. Mancini melakukan banyak adaptasi taktik untuk bisa mencetak gol. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Italia tetap turun dengan 4-3-3, sistem yang mereka gunakan selama turnamen. 4-3-3 ini bisa diubah menjadi 3-2-5 saat menyerang. Insigne dan Barella mengisi half space. Gelandang tengah diisi Verratti dan Jorginho. Back akan jadi 3 dengan Emerson yang overlap. Sementara Inggris hendak mematikan sistem 3-2-5 ini dengan mirroring parsial atau menyamai shape menyerang Italia ini. Inilah perang taktik pertama dilakukan untuk mematikan pemain Italia dengan banyak situasi 1 versus 1. Ini yang bikin di awal babak pertama Italia terlihat kesulitan. Pemilihan formasi ini sekaligus mengekspos pertahanan Italia dengan kelebaran wingback-nya. Benar saja, taktik ini langsung berhasil di awal babak. Memanfaatkan situasi transisi, Kane mengubah arah serangan ke kanan di mana Trippier yang menjaga kelebaran di kanan kosong. Secara bersamaan, wingback lainnya yaitu Shaw juga naik. Lalu memancing pertahanan Italia untuk bergeser dan melakukan switch kembali dengan crossing akurat ke sayap kiri. Gak ada yang prediksi Inggris bisa mencetak gol secepat itu, dan gol ini mengejutkan anak asuh Mancini. Sistem bertahan 3-4-3 yang berubah menjadi 5 back rapat menguntungkan Inggris, ditambah Italia di 30 menit pertama terlalu ragu untuk memasukkan banyak pemain ke pertahanan Inggris. Mancini pun melakukan perubahan mikro taktik. Salah satunya adalah memancing pemain tengah Inggris lebih keluar. Karena taktik Inggris bertahan dengan 1 versus 1, kita lihat Jorginho menginstruksikan Verratti untuk turun. Inggris dalam tanda kutip dipaksa melakukan press dengan 4 pemain yang artinya menyisakan Rice saja sebagai pemain tengah. Dengan build up yang melebar dan kemampuan Jorginho mencari ruang untuk dipassing, Italia bisa menemukan progresi untuk keluar dari press seperti ini. Di menit sebelumnya, Chiesa sudah mengekspos Rice yang sendirian dengan bergerak cut inside. PR Italia tinggal bagaimana mengekspos ruang antar lini ini. Tipikal Immobile yang bergerak di ruang belakang back atau nomor 9 membuat ruang antar lini jarang terekspos. Inilah pergantian taktikal pertama Mancini, yaitu mengganti Immobile dengan Berardi. Lalu posisi nomor 9 diisi Insigne yang bisa mengekspos ruang antar lini atau berperan nomor 9 palsu dikenal dengan false 9. Emerson dan Berardi yang baru masuk tugasnya menjaga kelebaran agar pertahanan Inggris stretch atau merenggang.
Chiesa akan mengekspos ruang antar lini juga dengan bergerak cut inside. Chiellini terlihat naik dan ini bikin Sterling harus bantu dua gelandang Inggris dengan turun. Serangan ini berakhir dengan aksi Chiesa bergerak di ruang depan bek, namun tendangannya masih ditepis Pickford. Struktur menyerang Italia ini memaksa Inggris untuk bermain blok rendah dan membuat permainannya nggak berkembang dari sisi penyerangan. Inggris hanya mencatatkan nilai peluang atau XG 0,5. Tekanan serangan Italia ini akhirnya bisa menghasilkan gol lewat set piece. Yap, laga ini juga jadi laga adu bola mati. Italia punya Gianni Vio yang punya 4.800-an variasi set piece. Di gol ini Italia menyerang dengan banyak pemain dan menciptakan situasi 1 versus 1 dengan baik. Lalu di awal, Bonucci melakukan decoy run atau lari tipuan seolah-olah akan menyerang tiang dekat. Disinilah momen untuk lepas dari penjagaan 1 versus 1. Target Italia adalah tiang jauh dan menggunakan Cristante sebagai flicker atau pemantul di tiang dekat. Meski sebetulnya ditepis Pickford, namun bola muntah disambar oleh Bonucci yang lepas dari penjagaan 1 versus 1. Sementara pemain zonal Inggris hanya ada 2 sehingga mengcover area terlalu luas. Setelah gol ini dengan formasi 3 back tadi, Inggris nampak kesulitan membangun serangan karena terlalu banyak pemain di belakang. Dan juga akibat high press Italia yang agresif. Respon Southgate adalah mengeluarkan Trippier dan memasukkan Saka lalu bermain dengan skema 4 back. Saka dipilih karena kemampuannya dalam bertahan yang memang beberapa kali dipasang menjadi back. Pergantian yang agak mengejutkan mungkin ditariknya Declan Rice. Pemain West Ham ini sebetulnya cukup banyak melakukan aksi bertahan baik intercept maupun tackle. Ide di balik masuknya Henderson, Inggris ingin lebih nyaman dalam penguasaan bola. Nyatanya pergantian ini nggak mengubah banyak karena pertahanan Italia sangat kokoh. Gak hanya di belakang, namun sejak dari depan Italia memaksa Inggris gak nyaman dengan bola. Di belakang, Bonucci dan Chiellini adalah tembok Italia yang sulit dirobohkan. Bahkan ketika Saka dapat momentum untuk mencetak gol, Chiellini melakukan tactical foul dengan menarik Saka. Di analisis sebelumnya, ruang taktik menyebut soal small margin atau pembeda kecil di laga final yang bisa jadi faktor besar untuk menang. Dan disinilah letak kelebihan Italia. Yang pertama tadi soal set piece. Dan yang kedua adalah soal adu penalti. Penendang-penendang Italia sudah disiapkan bahkan sebelum laga. Ini terbukti dari urutannya yang sama. Berbeda dengan Inggris yang memasukkan beberapa penendang dari bench, namun pengumuman penendang tertangkap kamera dilakukan sebelum adu penalti. Ini tentunya membuat mental penendang tidak dipersiapkan dengan baik. Adu penalti adalah soal mental. Gak mungkin pemain sekelas dunia kesulitan mengarahkan bola ke pojok gawang di latihan. Namun sekali lagi mental dan tekanan berbeda apalagi di laga final. Dan Donnarumma layak jadi pahlawan, sekaligus pemain terbaik turnamen. Italia di bawah Mancini memang bermain menyerang dan seolah meninggalkan Catenaccio khas Italia.
Namun ketika Inggris mencoba memasukkan pemain menyerang seperti Grealish, pertahanan Italia tetap sulit ditembus. Mancini telah mengubah Italia menjadi tim yang lengkap, menyerang, high pressing, counter press, bertahan seperti waktu lawan Spanyol, lalu detail bola mati dan penalti yang semuanya dipersiapkan dengan baik. Struzzi adalah media sepak bola Indonesia yang membahas tentang sisi lain sepak bola, mulai dari insight di balik akun sosial media klub, rahasia Golden Generation Belgia, sampai playlist musik pemain top dunia. Silakan follow Instagramnya di @struzzi supaya nggak ketinggalan info terbaru. Atau kalian bisa cek link di deskripsi.